Di negara ini, orang-orang terlihat sukses, tapi diam-diam banyak yang sebenarnya merasa lelah dengan hidup mereka sendiri. Kalau kamu melihat Korea Selatan dari luar, semuanya memang tampak sempurna. Kota modern, teknologi canggih, dan kehidupan yang terlihat begitu rapi, seolah semuanya berjalan tanpa masalah. Bahkan, bagi banyak orang di dunia, Korea Selatan adalah gambaran tentang masa depan. Tempat di mana segalanya terlihat lebih maju, lebih cepat, dan lebih teratur. Tapi yang jarang benar-benar dibicarakan adalah tidak semua orang di sana hidup dengan bahagia. Tidak semua orang menikmati kehidupan yang terlihat. Di balik gemerlap kota seperti Seoul, ada tekanan yang terus berjalan tanpa henti. Tekanan untuk berhasil, untuk tidak gagal, dan untuk selalu terlihat baik di mata orang lain. Banyak orang bangun setiap hari, bukan karena mereka bersemangat menjalani hidup, tapi karena mereka tidak punya pilihan selain terus berjalan. Dan semakin lama, tekanan itu tidak hanya melelahkan secara fisik, tapi juga perlahan menguras mental, membuat banyak orang merasa kosong di dalam. Inilah sisi lain dari Korea Selatan, sisi yang jarang diperlihatkan, tapi nyata dirasakan oleh banyak orang di dalamnya. Kalau kamu melihat Korea Selatan dari luar, kesan yang muncul hampir selalu sama. Sebuah negara yang modern, maju, dan terlihat sangat teratur. Banyak orang membayangkan kehidupan di sana sebagai sesuatu yang nyaman, dengan teknologi canggih dan lingkungan yang tertata rapi. Dari kota besar hingga sudut-sudut jalanannya, semuanya tampak seperti berjalan dengan sempurna, seolah tidak ada kekacauan di dalamnya. Di kota seperti Seoul, pemandangan gedung tinggi, lampu kota yang tidak pernah benar-benar padam, serta transportasi yang berjalan tepat waktu menjadi gambaran sehari-hari yang sering membuat orang kagum. Semua terlihat efisien, cepat, dan terorganisir dengan baik, menciptakan kesan bahwa hidup di sana pasti lebih mudah dibandingkan dengan banyak tempat lain. Tidak hanya itu, pengaruh budaya populer Korea juga semakin memperkuat gambaran tersebut. Musik, drama, dan film dari Korea Selatan telah menyebar ke berbagai penjuru dunia, menampilkan gaya hidup yang terlihat menarik dan penuh warna. Banyak orang mulai mengenal Korea bukan hanya sebagai negara maju, tapi juga sebagai pusat tren yang mempengaruhi cara hidup generasi muda di berbagai negara. Melalui media sosial, gambaran tentang kehidupan di Korea Selatan juga semakin terlihat sempurna. Video-video yang menampilkan kafe estetik, jalanan yang bersih, hingga aktivitas sehari-hari yang tampak menyenangkan, membuat banyak orang merasa bahwa kehidupan di sana benar-benar ideal. Seolah-olah semua orang bisa hidup dengan nyaman dan menikmati keseharian mereka tanpa banyak masalah. Namun, semakin kita melihat lebih dekat, kita mulai menyadari bahwa apa yang terlihat di permukaan tidak selalu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Di balik semua keindahan dan keteraturan itu, ada kehidupan nyata yang dijalani oleh jutaan orang dengan cerita yang berbeda-beda. Tidak semua orang merasakan kenyamanan seperti yang sering ditampilkan. Bagi sebagian orang, kehidupan di Korea Selatan justru dipenuhi dengan rutinitas yang padat dan tekanan yang tidak kecil.
Apa yang terlihat sebagai kemudahan dari luar, ternyata sering kali datang dengan tuntutan yang tinggi ketika dijalani secara langsung. Dan dari sinilah, perlahan, kita mulai melihat bahwa ada perbedaan yang cukup jauh antara apa yang terlihat dan apa yang sebenarnya dirasakan. Pada akhirnya, Korea Selatan memang berhasil membangun citra sebagai negara maju yang mengagumkan. Tapi di balik citra tersebut, ada sisi lain yang tidak selalu terlihat. Sebuah realita yang lebih kompleks, yang hanya bisa dipahami ketika kita melihatnya lebih dalam. Di balik kemajuan yang terlihat di Korea Selatan, ada satu sisi kehidupan yang jarang benar-benar disadari oleh banyak orang, yaitu budaya kerja yang sangat keras dan menuntut. Bagi sebagian besar masyarakat, pekerjaan bukan hanya sekedar cara untuk mencari penghasilan, tapi sudah menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Banyak orang merasa bahwa nilai diri mereka ditentukan dari seberapa keras mereka bekerja dan apa yang berhasil mereka capai. Dalam lingkungan seperti ini, bekerja keras bukan lagi pilihan, tapi seperti sebuah kewajiban yang tidak tertulis. Sejak awal memasuki dunia kerja, banyak orang sudah terbiasa dengan ritme yang cepat dan tuntutan yang tinggi. Mereka harus terus bergerak, terus berkembang, dan terus menunjukkan hasil. Karena jika tidak, mereka bisa tertinggal dari yang lain. Jam kerja yang panjang menjadi hal yang sangat umum. Tidak sedikit orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat kerja, bahkan hingga larut malam. Lembur seringkali dianggap sebagai sesuatu yang biasa, bukan karena ingin, tapi karena situasi yang memang menuntut seperti itu. Dalam beberapa kondisi, pulang tepat waktu justru terasa tidak nyaman, karena ada tekanan dari lingkungan untuk tetap bekerja lebih lama. Tanpa disadari, kebiasaan ini perlahan mengubah pola hidup. Waktu untuk diri sendiri menjadi semakin sedikit. Waktu untuk keluarga berkurang, dan kesempatan untuk beristirahat pun seringkali tidak cukup. Banyak orang menjalani hari demi hari dengan rutinitas yang sama. Bangun pagi, bekerja sepanjang hari, lalu pulang dalam kondisi lelah tanpa benar-benar punya energi untuk melakukan hal lain. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini tidak hanya berdampak pada fisik, tapi juga pada kondisi mental. Rasa lelah yang terus menumpuk bisa berubah menjadi tekanan yang sulit dijelaskan. Banyak orang tetap menjalani hidup seperti biasa dari luar, namun di dalamnya mereka menyimpan kelelahan yang tidak terlihat. Dan di titik inilah muncul sebuah pertanyaan yang jarang diungkapkan secara terbuka. Ketika seseorang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk bekerja, apakah mereka masih memiliki cukup waktu untuk benar-benar menikmati hidup itu sendiri? Di balik kemajuan yang terlihat di Korea Selatan, ada satu kenyataan yang tidak bisa dihindari: biaya hidup yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Bagi banyak orang, terutama yang tinggal di kota besar, kehidupan modern memang menawarkan kenyamanan, tapi di saat yang sama juga menghadirkan tekanan yang tidak kecil. Segala sesuatu terasa serba cepat dan serba mahal, membuat banyak orang harus bekerja lebih keras hanya untuk bisa mengikuti ritme kehidupan yang ada. Di kota seperti Seoul, harga tempat tinggal menjadi salah satu masalah terbesar. Tidak sedikit orang yang harus mengeluarkan sebagian besar penghasilannya hanya untuk menyewa tempat tinggal yang tidak selalu luas atau nyaman. Bagi generasi muda, memiliki rumah sendiri bukan lagi sekedar impian besar, tapi sesuatu yang terasa semakin jauh untuk dicapai.
Kondisi ini membuat banyak orang terjebak dalam situasi yang sulit. Mereka bekerja keras setiap hari, namun hasil yang didapatkan seringkali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tabungan menjadi sesuatu yang sulit dikumpulkan, sementara harga-harga terus naik tanpa bisa dikendalikan. Dalam situasi seperti ini, hidup perlahan berubah, bukan lagi tentang mengejar impian, tapi tentang bagaimana bisa bertahan dari hari ke hari. Tekanan ekonomi ini juga berdampak pada keputusan hidup yang lebih besar. Banyak orang mulai menunda pernikahan, menunda memiliki keluarga, bahkan menunda berbagai rencana masa depan lainnya. Bukan karena mereka tidak ingin, tapi karena merasa belum siap secara finansial. Dan ketika kondisi ini terus berlanjut, muncul perasaan tidak pasti tentang masa depan, seolah semua hal terasa sulit untuk direncanakan. Yang lebih berat lagi, tekanan ini sering berjalan bersamaan dengan tuntutan sosial dan pekerjaan. Orang-orang tidak hanya dituntut untuk sukses, tapi juga harus mampu menjaga stabilitas finansial di tengah biaya hidup yang semakin tinggi. Kombinasi dari semua ini membuat banyak orang merasa lelah, bukan hanya karena pekerjaan, tapi juga karena beban hidup yang tidak pernah benar-benar ringan. Pada akhirnya, kehidupan di negara maju seperti Korea Selatan memang terlihat menjanjikan dari luar. Tapi ketika dijalani secara langsung, banyak orang mulai menyadari bahwa ada harga yang harus dibayar dan tidak semua orang mampu menanggungnya dengan mudah. Di balik kehidupan sosial yang terlihat tertata, ada beberapa fenomena yang sering menjadi perbincangan, terutama terkait bagaimana sebagian orang memandang perbedaan. Penting untuk dipahami bahwa ini tidak berlaku untuk semua orang. Namun dalam beberapa situasi, ada pengalaman yang menunjukkan bahwa tidak semua orang merasa benar-benar diterima, terutama bagi mereka yang dianggap berbeda. Perbedaan ini bisa datang dari berbagai hal, mulai dari penampilan, latar belakang, hingga asal negara. Bagi sebagian orang asing yang tinggal atau berkunjung, ada momen di mana mereka merasa dipandang berbeda atau diperlakukan dengan cara yang tidak biasa. Hal-hal kecil seperti tatapan, sikap dingin, atau jarak sosial yang terasa, kadang menjadi pengalaman yang cukup membekas. Fenomena seperti ini tidak muncul begitu saja. Korea Selatan dikenal sebagai negara dengan masyarakat yang relatif homogen, di mana sebagian besar penduduknya memiliki latar belakang budaya yang sama. Dalam lingkungan seperti ini, sesuatu yang berbeda bisa terasa asing dan membutuhkan waktu untuk bisa benar-benar diterima. Selain itu, tekanan sosial yang tinggi juga ikut berperan. Dalam masyarakat yang sangat menekankan standar dan kesesuaian, banyak orang terbiasa mengikuti norma yang ada, dan tanpa disadari, hal ini bisa menciptakan batasan terhadap hal-hal yang dianggap berbeda. Tidak hanya itu, fenomena bullying juga menjadi isu yang cukup sering dibahas, terutama di lingkungan sekolah atau sosial. Tekanan untuk menyesuaikan diri, ditambah dengan standar yang tinggi, kadang membuat sebagian orang menjadi target perlakuan yang tidak menyenangkan. Namun di sisi lain, penting juga untuk melihat bahwa Korea Selatan terus mengalami perubahan. Generasi muda di sana mulai lebih terbuka terhadap perbedaan, dan semakin banyak orang yang memiliki pandangan yang lebih luas terhadap dunia luar. Banyak juga masyarakat Korea yang ramah, terbuka, dan menerima orang lain tanpa memandang latar belakang. Karena pada akhirnya, seperti negara lainnya, Korea Selatan juga memiliki sisi yang beragam. Ada tantangan yang nyata,
tapi juga ada perubahan yang terus berjalan. Dan memahami kedua sisi ini menjadi penting agar kita bisa melihat gambaran yang lebih utuh tanpa hanya menilai dari satu sudut pandang saja. Selain tekanan dari pekerjaan dan lingkungan sosial, ada satu hal lain yang juga sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari di Korea Selatan, yaitu budaya hierarki dan senioritas yang masih sangat kuat. Dalam banyak aspek kehidupan, posisi seseorang seringkali ditentukan berdasarkan usia, pengalaman, atau status sosial. Sejak kecil, banyak orang sudah terbiasa dengan konsep ini. Mereka diajarkan untuk menghormati yang lebih tua, mengikuti arahan senior, dan menjaga sikap dalam berbagai situasi. Hal ini memang terlihat sebagai bentuk budaya yang positif, namun dalam praktiknya tidak selalu berjalan dengan mudah bagi semua orang. Di dunia kerja, sistem senioritas ini terasa cukup jelas. Seorang junior seringkali tidak memiliki banyak ruang untuk menyampaikan pendapat, terutama jika berbeda dengan seniornya. Dalam beberapa situasi, mereka harus mengikuti keputusan yang ada, meskipun sebenarnya memiliki pandangan yang berbeda. Kondisi seperti ini perlahan menciptakan tekanan tersendiri. Banyak orang merasa harus terus menjaga sikap, memilih kata-kata dengan hati-hati, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar tidak dianggap tidak sopan atau melanggar norma yang ada. Tidak hanya di tempat kerja, hal ini juga terasa dalam kehidupan sosial sehari-hari. Cara berbicara, cara bersikap, bahkan cara berinteraksi dengan orang lain seringkali dipengaruhi oleh posisi sosial masing-masing. Semua ini membuat hubungan antar individu menjadi lebih terstruktur, namun di sisi lain juga bisa terasa kaku. Bagi sebagian orang, terutama generasi muda, kondisi ini bisa menjadi tantangan. Mereka hidup di tengah perubahan zaman yang semakin terbuka, namun tetap harus menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tradisional yang sudah lama ada. Disinilah sering muncul perasaan terjebak di antara dua dunia, antara ingin bebas menjadi diri sendiri dan harus tetap mengikuti aturan yang berlaku. Pada akhirnya, budaya hierarki ini memang menjadi bagian dari identitas sosial di Korea Selatan. Namun, di balik itu, ada banyak orang yang harus berusaha menyeimbangkan antara menghormati tradisi dan menjaga kebebasan diri mereka sendiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di tengah kehidupan yang serba cepat dan penuh tuntutan, ada satu hal yang sering tidak terlihat, yaitu rasa kesepian yang dialami oleh sebagian orang. Meskipun hidup di lingkungan yang ramai dan modern, tidak sedikit orang yang merasa bahwa mereka menjalani hidup sendirian, tanpa benar-benar memiliki waktu atau ruang untuk membangun hubungan yang dekat dengan orang lain. Tekanan dari pekerjaan, kondisi ekonomi, dan tuntutan sosial membuat banyak orang lebih fokus untuk bertahan hidup dibandingkan membangun kehidupan pribadi. Waktu yang terbatas, energi yang terkuras, serta beban pikiran yang terus berjalan seringkali membuat hubungan sosial menjadi hal yang terabaikan. Hal ini juga berdampak pada keputusan untuk menikah. Bagi sebagian orang, menikah bukan lagi menjadi prioritas utama, bukan karena tidak ingin, tapi karena merasa belum siap, baik secara mental maupun finansial. Banyak yang akhirnya memilih untuk menunda, bahkan ada yang memutuskan untuk tidak menikah sama sekali. Seiring waktu,
Kondisi ini perlahan membentuk pola kehidupan yang berbeda. Tinggal sendiri, menjalani rutinitas sendiri, dan menghadapi berbagai hal sendirian menjadi sesuatu yang semakin umum. Dari luar mungkin terlihat biasa saja, tapi bagi sebagian orang, ada perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Dan di titik ini, muncul sebuah pertanyaan yang cukup sederhana tapi terasa dalam. Di tengah kehidupan yang terlihat maju dan teratur, apakah semua orang benar-benar merasa bahagia dengan hidup yang mereka jalani? Pada akhirnya, Korea Selatan memang adalah salah satu negara paling maju di dunia, dengan teknologi yang berkembang pesat, kota yang modern, dan budaya yang mendunia. Dari luar, semuanya terlihat begitu menarik, bahkan menjadi impian bagi banyak orang. Namun, ketika kita melihat lebih dalam, kita mulai menyadari bahwa di balik semua itu, ada kehidupan yang tidak selalu mudah untuk dijalani. Tekanan pekerjaan, biaya hidup, tuntutan sosial, hingga rasa kesepian menjadi bagian dari realita yang dihadapi oleh banyak orang setiap harinya. Ini bukan berarti Korea Selatan adalah tempat yang buruk. Setiap negara pasti memiliki sisi terang dan sisi gelapnya masing-masing. Dan di Korea Selatan, keduanya terlihat sangat jelas, antara kemajuan yang mengagumkan dan tekanan hidup yang tidak ringan. Mungkin pertanyaan yang tersisa sekarang adalah, jika kamu diberi kesempatan untuk hidup di sana, apakah kamu benar-benar siap dengan semua yang ada di baliknya? Dari masa lalu, kita belajar. Dari sejarah, kita tumbuh. Terima kasih sudah menemani perjalanan waktu hari ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di kisah dan fakta dunia berikutnya.